Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini Rabu 20 Januari 2021 kita akan belajar pendidikan agama Islam. Buku yang kita pakai yaitu Panduan Anak Muslim. Nah, hari ini modul kalian sudah bisa diambil ya. Silakan datang ke sekolah. Tapi jangan lupa tonton dulu video ini ya sampai selesai. Hari ini kita akan belajar tentang wudhu dan tata cara berwudhu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Nah, kuartal-kuartal yang kemarin kita sudah pernah belajar praktik wudhu ya, masih ingat kan ya? Insya Allah kalian sedikit banyak sudah tahu bagaimana cara berwudhu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kalian lihat video-video yang Ustazah berikan, insya Allah itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, wudhu itu menggunakan air yang suci pada wajah, tangan, kepala, dan kaki dengan sifat khusus menurut syariat dan disertai niat sebelumnya. Jadi berwudhu itu harus berniat. Lalu, wudhu dilakukan sebelum sholat dan termasuk bagian syarat sahnya sholat. Jadi, kalau tidak berwudhu, sholatnya tidak sah. Wajib wudhu ya, kalau mau sholat itu wajib wudhu. Nah, berwudhu juga bisa dilakukan ketika kita berhadas kecil seperti buang angin, buang air kecil, atau buang air besar. Tata cara berwudhu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, berniat karena Allah Ta'ala. Berniat ikhlas semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya. Jadi, jika tidak berniat karena Allah Ta'ala, tetapi karena manusia atau selain manusia, maka itu termasuk syirik. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Sudah dipelajari ya di kuartal kemarin ya, dosa yang sangat besar yaitu adalah syirik. Nah, jadi berniat melakukan ibadah itu harus karena Allah, tidak boleh karena agar dilihat oleh manusia, agar dianggap baik, tidak boleh ya. Melakukan ibadah itu harus berniat karena Allah Ta'ala. Jika berniat karena Allah Ta'ala tetapi dicampuri keinginan agar dilihat dan dipuji manusia, maka termasuk riya. Riya ini akan mengurangi pahala dan jadi berdosa. Nah, jika tidak berniat, maka amalan jadi sia-sia. Jika berniat tapi pengen dilihat manusia seperti orang yang baik, itu termasuk riya. Tapi kalau tidak berniat, amalannya jadi sia-sia. Padahal kan wudhu itu ibadah ya. Maka kita niatkan hanya untuk Allah. Berniat hanya kepada Allah Ta'ala. Berniat sungguh-sungguhlah dalam hati. Jadi jangan hanya dilisankan, jangan hanya di mulut berniat tapi hatinya tidak. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam hati ya. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Tata caranya berniat. Yang kedua adalah membaca basmalah. Baca bismillah. Cukup membaca bismillah ya. Jangan membaca panjang ta'awuz atau ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu seperti itu ya. Hanya membaca basmalah, yang diminta adalah membaca bismillah. Lalu yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dan menyela-nyela di antara jari jemari kedua tangan. Yang keempat, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan tangan kanan, lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Seperti ini gambarnya ya, berkumur dan menghirup air, lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri.
Yang kelima, membasuh muka sambil menyela-nyela jenggot. Kalau tidak ada jenggot ya berarti masih anak kecil ya, itu sampai dagu nak, sampai di bawah dagu. Menyela-nyelanya sampai 3 kali. Lalu yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari ujung jari seperti ini sampai siku, lalu menggosok-gosokkan air ke lengan, menggosok seperti ini fotonya ya, gambarnya. Lalu yang berikutnya yang ketujuh adalah mengusap seluruh kepala, kemudian menjalankan tangan yang masih basah hingga tengkuk, kemudian membasuh telinga dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga. Gambarnya seperti ini, membasuh kepala. Ingat ya nak, membasuh bukan menyiram air. Jadi cukup basahi tangannya, asal basah aja, lalu usapkan kepala sampai ke tengkuk. Nah, seperti ini. Lalu balik lagi ke depan, mengusap telinga. Jari telunjuknya masuk ke dalam lubang telinga. Nah, untuk akhwat yang berkerudung, kalau misalkan tidak ketemu tempat tertutup untuk berwudu, maka boleh mengusap kerudungnya tanpa melepas. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, disertai menyela-nyela jari kaki, dimulai kaki kanan. Nah, semua anggota tubuh yang dibasuh itu dimulai dari sebelah kanan dulu ya. Nih, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Semua tahu ya mata kaki ada di mana. Lalu tumit jangan lupa, dan di sela-sela juga bagian jari-jarinya. Yang kesembilan, tertib. Nah, ini nih, berurutan. Jadi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW itu adalah berurutan, tidak boleh acak-acak ya. Tangan dulu baru muka, kemudian kaki dulu baru kepala, nggak boleh seperti itu, harus berurutan. Dari nomor 1 sampai nomor 8 tadi berurutan. Lalu yang terakhir adalah berdoa. Doanya bagaimana? Dihafalkan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doanya ya, dihafalkan. Oke, tugas kalian hari ini adalah berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah, lalu hafalkan doanya. Nah, kirimkan dalam bentuk video ya, seperti biasa. Jika berwudu itu kirimkan videonya. Kalian bisa lihat lagi video contoh berwudu di video setelah ini ya, setelah materi ini. Oke, semoga Allah berikan kalian kemudahan untuk memahaminya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.